Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku.
Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin bagi Bapak Ibu yang merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang hidup kita, haleluya. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh datang kepada Tuhan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan yang masih kita alami saat ini, pandemi yang masih kita alami sampai saat ini, mari tidak mengurangi ucapan syukur kita kepada Tuhan, amin, haleluya. Biarlah kiranya dimanapun kita melakukan ibadah hari ini, kita mau mengundang Roh Kudus di tengah-tengah kita.
Dan biarlah setiap hati kita dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati dan kita berdoa. Haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Hari demi hari Engkau Allah yang melawat kami. Terus Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Ini hidup kami ya Roh Kudus, ini hidup kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami, segenap hidup kami Tuhan ke dalam Engkau ya Tuhan. Kami rindu Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami, mengubahkan hidup kami ya Bapa. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan, Roh Allah akan turut bekerja, mengurapi setiap kami umat-Mu yang berserah kepada Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Roh Kudus. Penuhilah kami Tuhan, penuhilah kami ya Bapa. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Kami siap menyembah Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidup. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari datanglah Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Roh Kudus, Urapi setiap kami Tuhan, sebab kami perlukan Engkau ya Tuhan, memenuhi, memulihkan setiap kami Bapa. Amin. Satu yang kami rindu Tuhan, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi. Kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan, di hadirat-Mu, jamalah seluruh
pujian ini lebih sungguh lagi. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di Kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu satu yang kami rindukan. Satu yang ku rindu Amin. bersekutu. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Aku lebih Bawa kami tinggal di dalam-Mu, hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, kami mau bersekutu dengan-Mu. Amin. Tinggal di dalam-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Amin. Urapan-Mu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawalah kami ya Roh Kudus, tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa. Amin. Jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu. Mari lebih lagi rindukan Tuhan. Satu yang ku rindu, kami mau bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Bawa kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu Bapa. Amin. Jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu. Amin Tuhan. Urapan-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Satu yang kami rindukan Tuhan, satu yang kami rindukan ya Roh Kudus. Kami mau bersekutu dengan-Mu Bapa. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu tenggelam di dalam kasih anugerah-Mu. Oh, Yesus Tuhan. Datanglah Roh Kudus, memenuhi setiap hati kami Bapa. Oh, Bapa, kami perlukan Engkau Yesus. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlukan Roh-Mu ya Bapa. Kami perlukan hadirat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Satu yang kami rindu, satu yang kami perlukan, hanya Engkau Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami merasakan damai. Hanya di dalam-Mu kami merasakan ada pertolongan Yesus. Ubahkan
menyerahkan setiap hidup kami Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Mari terus menyembah Tuhan. Mari terus tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Nikmati kasih dan anugerah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau ada bagi kami Yesus. Engkau ada bagi kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Roh-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Berapapun kami yang berkumpul, kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Allah mengurapi setiap hidup kami. Roh Allah memberikan kemenangan. Roh Allah memberikan pemulihan. Roh Allah memberikan kesembuhan bagi setiap umat-Mu ya Roh Kudus. Yang kami lakukan, yang harus kami lakukan hanya berserah penuh kepada Tuhan saja. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami telah dan percaya Tuhan, kuasa Allah
pagi hari ini turut bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami segenap umat-Mu ya Bapa merasakan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menaikkan ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan melalui sorak-sorai pujian kami. Haleluya, haleluya. Di dalam nama-Mu kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang baik. Amin. Tak pernah Dia sekalipun meninggalkan kita di dalam keadaan apapun. Puji nama Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan, sebab kemurahan Tuhan, kita boleh berada di tempat ini. Kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, amin. Bersuka di hadiratnya, agung namanya, punya tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi disurga dengan siap hati. Katakan sebab Tuhan kita baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Engkau baik, anugerah-Mu kekal selama-lamanya. Saya percaya jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini merasakan kebaikan-kebaikan. Haleluya. Sebagai rasa ucapan syukur kita lebih lagi kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita terus belajar memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita satukan hati dan kita berdoa. Sungguh Engkau Tuhan kami, Allah kami, baik dan begitu baik Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau Allah yang selalu memegang tangan kami Tuhan.
Engkau satu-satunya sumber pengharapan dan sumber kekuatan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh ada di tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan yang Tuhan izinkan kami lakukan setiap harinya. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau terus memberkati setiap umat-Mu GBI Bukit Zaitun Tuhan. Apapun pekerjaan tangan kami ya Bapa, biarlah boleh Bapa menjadi berkat ya Tuhan. Diberkati setiap umat-Mu yang memberikan persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, dan korban-korban untuk rumah-Mu ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan ketika kami memberi, kami tidak akan kekurangan. Tapi Tuhan kami percaya hidup kami aman di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami berikan persembahan kami di dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita akan bersiap firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Hatiku tiada yang tersembunyi, seluruh isi hati kami Kau tahu Bapa, Kau tahu, dan bawaku. Kami mau lebih lagi dekat kepadamu Tuhan.
kasih Tuhan, di dalam kesempatan yang indah ini kami dapat Tuhan mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu tanpa firman-Mu kami tidak kuat dalam menghadapi apapun Tuhan. Maka untuk itu berbicaralah Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hati kami telah kami persiapkan menjadi tempat firman-Mu bagaikan tanah yang subur. Dan kami yakin firman-Mu itu tidak akan berlalu begitu saja. Tapi firman-Mu itu melalui kuasa Roh-Mu akan tinggal di dalam hati kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa. Bahkan jemaat-Mu yang sekarang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Di rumah masing-masing. Biarlah mereka Tuhan dijamah oleh Tuhan melalui kuasa Roh-Mu. Sehingga mereka Tuhan benar-benar merasakan kuasa firman-Mu itu nyata di dalam kehidupan mereka. Sehingga di dalam mendengarkan firman Tuhan ini mereka semakin kuat. Mereka akan semakin kuat dan tidak takut menghadapi apapun yang terjadi. Karena mereka mengalami penyertaan Tuhan. Dan saat mereka mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan pun akan terjadi. Bahkan segala kebutuhan mereka pasti Tuhan akan campur tangan menolong mereka semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan dengarkan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita, saya ambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digetarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saya membuat tema khotbah yang saya sampaikan kepada kita semua melalui firman yang saya baca tadi ialah memuliakan Tuhan menurut Rasul Paulus. Memuliakan Tuhan menurut Rasul Paulus. Dalam surat ini kita menemukan suasana batin yang sangat mendalam yang dirasakan oleh Paulus ketika ia dalam penjara. Paulus melalui suratnya
memberikan penguatan dan nasihat kepada jemaat di Filipi, yaitu tentang kondisi yang mereka alami. Paulus yang dalam penjara dan jemaat yang hidup dalam penderitaan bukanlah tanda kebinasaan, justru adalah tanda keselamatan. Sehingga apapun yang boleh terjadi tidak akan dapat melemahkan iman kepada Kristus. Menanggapi situasi yang terdapat saat itu, Paulus menyatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dari pembacaan firman Tuhan ini. Dan mari kita perhatikan dan dengarkan baik-baik. Buka hatimu sehingga pasti akan menguatkan iman kita di dalam perjalanan hidup kita yang penuh dengan tantangan ini. Yang pertama ialah hidup yang menghasilkan buah. Itu yang pertama. Saya ulangi, beberapa hal yang dapat kita renungkan dari nats yang saya baca tadi ialah hidup yang menghasilkan buah. Paulus menyatakan prinsip, yaitu prinsip yang jelas bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya Paulus. Dia berkata, di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bahwa hidup kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka jika kita hidup adalah hidup untuk menyatakan buah iman kepada Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Jika kita tinggal dalam pokok anggur yang benar, maka kita adalah ranting-ranting yang akan menghasilkan buah, bukan asal buah, tetapi buah yang baik. Pasti kita akan menghasilkan buah yang baik jika kita hidup dalam iman. Kita akan pasti menghasilkan buah yang baik jika kita hidup dalam iman, yaitu hidup kepada Kristus Yesus. Sumber keselamatan itu dan sumber sukacita kita, yaitu Yesus yang kita sembah itu. Pengalaman rohani bersama firman Tuhan akan nyata dalam sikap, akan nyata juga dalam tindakan hidup kita. Apapun yang menjadi rutinitas kita, rencana-rencana kita, semuanya itu akan kita lakukan menjadi buah dari iman kita kepada Kristus. Sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Itulah nomor satu. Nomor dua yaitu memuliakan Tuhan dalam penderitaan. Memuliakan Tuhan dalam penderitaan. Tujuan hidup orang Kristen memang bukanlah penderitaan. Bukan itu tujuan daripada hidup orang Kristen, yaitu penderitaan. Bukan.
Namun jika penderitaan itu datang, penderitaan itu tidak akan memisahkan kita. Penderitaan itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Dengar baik-baik saudara-saudara. Tujuan hidup orang Kristen bukanlah penderitaan. Namun jika penderitaan itu datang, tidak akan bisa. Penderitaan itu akan memisahkan kita dari kasih Allah. Selama hidup di dunia ini, ada banyak tantangan iman, saudara-saudara. Selagi kita masih hidup di dunia ini, sungguh banyak tantangan iman yang harus kita lalui. Seperti sekarang ini, dengan adanya virus corona ini, yang mempengaruhi di dalam segala hal. Tetapi itu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Paulus menyatakan, jika kita harus menderita karena mempertahankan iman itu adalah karunia Tuhan. Itu karunia Tuhan. Sebab kita tidak cukup hanya percaya, namun juga bagaimana kita mampu untuk mempertahankan kepercayaan kita kepada Kristus. Jika kita tahu mengucap syukur dalam berkat, yaitu berkat jasmani, yaitu berkat rohani, maka selayaknya kita akan mampu juga, kita akan bisa juga, kita akan mampu untuk tetap mengucap syukur. Kita harus mampu mengucap syukur, yaitu di dalam penderitaan dan pergumulan hidup kita. Itu makanya firman Tuhan berkata, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi harus kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Baik itu penderitaan, kesusahan, apapun itu. Harus kita dapat bersyukur. Dengar baik-baik. Karena penderitaan tidak bisa akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Maka itu sebabnya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, nasihat daripada Paulus ini, saya ulangi, nasihat dari Paulus ini mematahkan anggapan orang secara umum bahwa penderitaan suatu kesialan atau perangkapan bahwa Tuhan telah jauh dari hidupnya. Jangan, saudara-saudara. Banyak orang berkata, kalau dia menderita, dia berkata, itu merupakan waduh, membuat aku sial. Aku sial. Berarti hidupku jauh daripada Tuhan. Siapapun bisa atau dapat mengalami penderitaan. Orang hebat, orang pintar, orang kaya, orang yang bagaimanapun saudara-saudara. Tetapi dengar baik-baik. Penderitaan itu tidak akan dapat membuat kita jauh daripada Tuhan. Sehingga kalau kita dekat dengan Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata, hanya dekat dengan Allah aku tenang, dan hanya dekat Allah aku selamat. Sehingga penderitaan yang kita alami sekarang ini, sudahlah mengucap syukurlah kepada Tuhan.
hadapilah dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga saya katakan kembali lagi, jika dalam hidup kita menghadapi pergumulan dan penderitaan, tetaplah berpegang teguh pada iman. Jangan lemah iman kita. Tetap kita berpegang kepada iman, saudara-saudara. Maka adalah suatu sukacita bagi kita. Seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus. Bahwa yang layak mengikut Dia, mengikut Yesus, adalah yang sanggup untuk memikul salib. Orang yang dikatakan layak mengikut Dia, mengikut Yesus, adalah orang yang sanggup memikul salib. Hanya itu. Jadi tidak dikatakan ialah orang yang sanggup memikul salib adalah orang yang tidak mengalami penderitaan kesusahan. Tetapi justru dikatakan di sini ialah orang yang sanggup memikul salib adalah dikatakan di sini ialah orang yang bertahan, orang yang bersyukur di dalam menghadapi penderitaan yang bagaimanapun. Sehingga dengan demikian, dengar ini baik-baik. Walaupun di dalam pergumulan kita, walaupun dalam pergumulan kita, dan mengalami penderitaan yang terus-menerus menurut pemikiran kita, tetap harus kita mampu memuliakan Tuhan. Sehingga saat sekarang ini, saat kita mengalami kesulitan ini, saudara-saudara, harus mampu kita memuliakan Tuhan. Jangan putus asa. Kalau kita mengalami kekurangan tentang kebutuhan dalam rumah tangga kita, jangan pikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Jangan pikirkan yang tidak baik. Tapi hadapilah semua itu dengan bergumul di dalam Tuhan. Harus mampu kita memuliakan Tuhan. Walaupun apa yang terjadi, harus kita mampu memuliakan Tuhan. Maka untuk itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya akan simpulkan khotbah saya ini kepada kita semua. Khususnya jemaat Tuhan yang sedang duduk mendengarkan firman Tuhan ini. Marilah kita tidak terkecuali tetap terus mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan ada yang mempengaruhi hidup kita untuk kita tidak memuliakan Tuhan. Pokoknya tiada hari tanpa memuliakan Tuhan. Tiada minggu tanpa memuliakan Tuhan. Tiada bulan tanpa memuliakan Tuhan. Seumur hidup kita harus kita memuliakan Tuhan. Sehingga kalau sudah demikian kita, saya yakin penderitaan-penderitaan yang diperhadapkan kepada kita sekarang, pasti kita akan menang menghadapinya. Pasti kita akan mampu menghadapinya karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Selanjutnya dalam kesimpulan ini ialah marilah kita teladani Rasul Paulus loh. Dia memuliakan Tuhan. Walaupun dia dipenjarakan. Mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan.
Tapi dengar baik-baik. Paulus terus memuliakan Tuhan. Paulus memuji Tuhan. Paulus menyembah Tuhan. Sehingga dengan cara seperti itu, Paulus menghasilkan buah. Paulus bertahan dalam penderitaan itu. Maka mulai sekarang, teladanilah teladan Paulus dalam hidup kita. Kita sering mendengarkan orang tua berkata, tirulah teladan orang sana. Oke, memang itu tidak salah, tapi tidak jaminan. Tapi kita meniru teladan daripada Rasul Paulus ini, yaitu yang memuliakan Tuhan. Di dalam apapun yang terjadi dalam hidupnya, walaupun dia dipenjarakan, dia memuliakan Tuhan. Tetapi penderitaan itu, penjara itu menghasilkan buah. Penderitaan itu dapat dia bertahan. Dan dia tidak mundur. Tetapi dia tetap memuji Tuhan. Dan saya berkata kepada seluruh jemaat Tuhan yang berada sekarang di rumah masing-masing. Apapun masalahmu dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu, tiru teladan daripada Paulus ini. Memuliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Jangan patah semangat. Jangan mundur. Selama di dunia ini pasti ada penderitaan. Tetapi pasti orang yang selalu memuliakan Tuhan, pasti dia akan memikul salib. Dan hidup dia akan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita menyanyikan sebuah nyanyian. Hidup ini adalah kesempatan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan memuliakan Tuhan. Kesempatan menyembah Tuhan. Kesempatan mengagungkan Tuhan. Jangan takut. Apa yang terjadi sekarang ini pasti indah pada waktunya. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup
Jangan ada seorang pun jemaatmu yang mundur. Yang mundur karena penderitaan sekarang ini. Mundur memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan mengurapi mereka. Memberikan kekuatan kepada kami semua Tuhan. Sehingga kami Tuhan akan memuliakan Tuhan terus-menerus dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, bagaimanapun penderitaan yang diperhadapkan kepada kami tidak akan mundur. Kami tetap memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Kami akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Selesai sudah hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi Roh Kudus akan tetap berbicara kepada semua jemaat-Mu ini Tuhan. Semua jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, Roh Kudus akan tetap berbicara kepada mereka. Sehingga mulai sekarang ini, kami jemaat-Mu Tuhan, mengambil keputusan, kami tidak akan mundur menghadapi apapun. Kami tetap akan memuliakan Tuhan. Kami akan tetap mengagungkan Tuhan. Kami akan tetap meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Tantangan yang terjadi sekarang ini Tuhan, yaitu virus corona ini, kami yakin Tuhan, ada maksud Tuhan yang terindah bagi kami semua jemaat-Mu, orang-orang percaya. Ada rencana-Mu yang indah kepada kami, umat pilihan-Mu. Dan kami yakin Tuhan, pasti akan terjadi sesuatu yang indah. Virus corona akan lenyap dari negara kami, negara Indonesia Bapak. Sehingga kami jemaat-Mu akan dapat berkumpul kembali ke rumah-Mu ini Tuhan. Untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom jemaat Tuhan, saya kena percaya dimanapun Anda berada saat ini, Anda diberkati dengan luar biasa oleh firman Tuhan dan ibadah kita siang hari ini. Ya, saya akan bacakan warta sepekan BGB Bukit Zaitun Medan. Yang pertama, shalom, terima kasih bagi seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah live streaming hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di rumah kita masing-masing. Ibadah kita minggu depan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, masih berjalan seperti biasa. Ibadah sekolah minggu diadakan pukul 9 WIB dan ibadah raya kita diadakan pukul 10 WIB secara live streaming melalui Facebook Bapak Gembala Sidang kita yang tepat ini. Mari kita terus lakukan kegiatan mesbah keluarga di rumah kita masing-masing. Kita bangun setiap hari, setidaknya ada 30 menit setiap harinya kita bangun di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, diakonia dan lain sebagainya, dapat melalui bank transfer ke Bank Sentral Asia atas nama Bapak Mendajaman Sinaga ke nomor rekening 83.064.842 atau dapat diantar langsung ke gereja pada hari dan jam kerja dari jam 8 sampai jam 19 WIB atau jam 7 malam. Bagi jemaat yang belum mengembalikan gelas perjamuan anggur, ya mungkin ada yang belum mengembalikan, kami himbau supaya segera mengembalikannya ke pastori. Dan mari terus doakan bangsa dan negara kita untuk kesejahteraan kita bersama-sama, supaya bangsa ini, negara ini dipulihkan Tuhan dari pandemi COVID-19, sehingga kita dapat kembali beribadah di tempat ini. Dan bagi jemaat yang mungkin rindu dilayani, mungkin ada jemaat yang sakit, gereja tetap mengadakan pelayanan, tetapi di era pandemi COVID-19 kita agak berbeda Bapak Ibu, tidak mengunjungi langsung, tetapi bagi Bapak Ibu yang sakit mungkin dapat menghubungi para diaken, para hamba Tuhan yang ada, ataupun dapat menghubungi nomor Bapak Gembala. Kita akan tetap doakan dan akan tetap kita layani secara video call, bisa yang kita lakukan biasanya itu melalui WhatsApp.
ya, tetap pelayanan berjalan bagi jemaat yang membutuhkan doa, tapi pelayanan secara online. Kita akan doakan secara video call bagi jemaat yang sakit, dan mohon maaf sekali untuk kondisi saat ini kita belum bisa mengunjungi secara langsung Bapak Ibu yang mungkin mengalami sakit, untuk menjaga keselamatan kita bersama-sama dan untuk memutus rantai COVID-19 ini. Dan mari terus dukung dalam doa untuk kesembuhan Bapak Toga Torop yang sedang terbaring lemah di rumahnya, supaya kehendak Tuhan yang jadi dan Tuhan yang berkehendak atas hidupnya. Dan terus juga dukung doakan untuk kesembuhan Bapak Sembiring dan Bapak Pangaribuan Jalan Tangguk Bongkar 6, supaya Tuhan pulihkan dan sembuhkan dari sakitnya. Demikian warta kita minggu ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama akan bersatu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau ibadah kami sudah berjalan dengan baik, dan sungguh kami merasakan kuasa Tuhan, kami rasakan lawatan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah lewat ibadah kami pada saat ini Tuhan, lewat live streaming ini Tuhan, kami semakin merasakan persekutuan kami dengan Tuhan semakin intim ya Tuhan. Kami mau lebih lagi merasakan kuasa-Mu Tuhan, walaupun kami tidak beribadah di gereja Tuhan, tapi kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami akan rasakan kuasa-Mu, lawatan-Mu tidak berubah Tuhan, seperti kami di gereja ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus terus boleh melawat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mereka terus semakin sungguh-sungguh, semakin setia dan taat kepada Tuhan. Dan Tuhan, biarlah seluruh jemaat-Mu, mungkin ada di antara mereka yang lemah Tuhan, tolong kuatkan imannya Bapa. Yang susah Engkau hibur, yang menderita, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Pelihara seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada satupun di antara jemaat-Mu yang menderita Tuhan, tapi mereka tetap setia, sungguh-sungguh untuk dekat kepada Tuhan, untuk berharap kepada Yesus. Sebab hanya Yesus yang sanggup menolong, Yesus yang sanggup memulihkan seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Dan kami serahkan seluruh jemaat-Mu, dari mulai anak kecil, sekolah minggu, remaja, kaum muda, orang tua yang sudah lanjut umur ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, menumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan, sehingga menjadi jemaat yang sungguh-sungguh, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Secara khusus Tuhan, Bapak Toga Torop yang sedang terbaring di rumah saat ini Tuhan. Engkau melihat keberadaan Bapak Toga Torop Tuhan saat ini yang sedang di dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau merasakan apa yang diderita oleh Bapak Toga Torop. Tuhan, biarlah Engkau campur tangan, menguatkan iman Bapak itu Bapak. Biar dia terus berpegang teguh kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Kalau Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami hanya serahkan Bapak itu kepada Tuhan. Pegang dia Bapak, rangkul dia Tuhan. Dan juga Bapak Toga Torop tidak akan melepaskan Yesus. Sebab hanya Yesus yang sanggup menolong dia. Bawa dia masuk hadirat-Mu setiap saat ya Tuhan. Biar Roh-Mu terus boleh menguasai hati dan pikiran Bapak Toga Torop, sehingga dia tidak putus asa ya Tuhan, tapi terus dia berpengharapan hanya kepada Yesus. Berkati Tuhan istrinya juga sebagai penolong Tuhan. Biar Engkau kuatkan imannya, supaya dia terus berpengharapan kepada Tuhan. Sebab hanya Yesus yang dapat menolong, Yesus yang menjadi jawaban bagi Ibu Toga Torop dan semua anak-anaknya. Tuhan, kuatkan imannya, dan Engkau memberkati keluarga ini, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Kami doakan juga Bapak Sembiring Tuhan, pemulihannya Tuhan, biarlah Engkau semakin pulihkan, sehingga Bapak itu juga Tuhan menjadi kuat dan sehat Tuhan, boleh memuji memuliakan Tuhan. Dan juga Bapak Pangaribuan Tangguk Bongkar 6 kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, mengurapi, menyembuhkan Bapak itu, hingga dia terus berpegang teguh kepada Yesus. Terima kasih Tuhan.
Dan kami berdoa juga Tuhan buat pembangunan gereja-Mu Tuhan, yang kami rindukan ruang sekolah minggu dan parkirannya Tuhan. Tuhan, Engkau melihat keberadaan kami. Kami hanya berharap kepada Yesus. Biarlah Engkau mengalirkan berkat-Mu, sebab Engkau yang punya segalanya, Engkau yang punya kekayaan. Engkau sanggup Tuhan mengalirkan berkat-Mu sehingga ruang sekolah minggu dan parkiran Tuhan dapat terbangun. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Dan kami doakan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami semua yang mendengar dimanapun berada Tuhan, sehingga benar-benar mereka kuat terus di dalam penderitaan apapun, masalah apapun yang dihadapi Tuhan, biar tetap kuat bersama Yesus. Dan Tuhan, Corona ini juga Tuhan kami mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi, karena kami tahu Tuhan ini adalah maksud-Mu yang terindah bagi umat-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu, bagi orang-orang percaya Bapa, supaya kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Engkau nyatakan Tuhan, sehingga virus corona ini Tuhan dapat dikendalikan Tuhan Yesus, sehingga juga pemerintah kami dapat Tuhan untuk mengurus seluruh rakyat Indonesia Tuhan, supaya kami boleh juga Tuhan benar-benar patuh dan bersatu Tuhan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, sehingga virus corona ini dapat selesai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami doakan bangsa dan negara kami, jadikan negara kami negara yang aman, makmur Tuhan, dan khususnya ampuni dosa-dosa bangsa kami ya Tuhan, supaya semua bangsa kami boleh Tuhan tunduk bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan kami doakan Bapak Presiden kami dan sampai yaitu aparat terendah dan juga seluruh pemimpin-pemimpin kami, biarlah Engkau pakai mereka takut akan Tuhan di dalam kepemimpinannya Tuhan, terus sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kuatkan terus Bapak Presiden kami Tuhan, supaya dia untuk memimpin negara kami sehingga semuanya boleh aman dan tentram ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji Allah kami yang luar biasa. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Bapa di sorga, yaitu berkat Abraham, Ishak dan Yakub, akan Tuhan curahkan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dan di dalam usaha dan pekerjaanmu, Amin. yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kasih Allah Bapa, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.